Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, berjumpa dengan saya Pendeta M. Nanlohi Latuperisa, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Immanuel Cimahi, melalui program Night Call 21 Januari 2023. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan Alkitab untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Adapun bacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman sesuai dengan bacaan gereja Sabda Bina Umat, yaitu dari kitab Yeremia 51 ayat 20 sampai 24. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami sampai pada malam ini. Sekarang kami mendengarkan firman, kami merindukan Tuhan mempersiapkan kami sedemikian rupa, supaya kami benar-benar dapat mendengar dengan baik dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 51 ayat 20 sampai 24 yang mengatakan, "Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan. Dengan engkau aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Dengan engkau aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan. Dengan engkau aku menghancurkan orang tua dan muda. Dengan engkau aku menghancurkan teruna dan darah. Dengan engkau aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya. Dengan engkau aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya. Dengan engkau aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar. Namun, aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, kita patut bersyukur atas kasih sayang, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kita sampai malam ini. Walaupun mungkin saja sepanjang hari ini ada cara hidup, sikap, kata-kata, tindakan yang telah kita lakukan melukai hati sesama dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tetap menyatakan kasih dan memperlihatkan kesetiaannya kepada kita. Tetapi bukan berarti kalau kesalahan yang kita perbuat dapat ditolerir oleh Tuhan. Tuhan memang mengasihi, tapi setiap kesalahan pasti ada ganjaran. Itu konsekuensi dari dosa. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menegur dan menghukum seseorang, termasuk kita umatnya. Tapi orang yang dipakai Tuhan untuk menghukum umatnya juga dihukum kalau kehidupannya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Hal ini digambarkan Yeremia melalui bacaan kita. Gambaran yang dipakai Yeremia yang dikenakan pada Babel sebagai alat Allah yaitu palu godam, atau yang juga disebut hanya godam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, godam adalah alat dengan kepala palu besar. Semua kita tentu mengenal palu. Palu adalah alat tangan yang punya banyak fungsi atau multifungsi. Jadi, palu godam adalah alat yang dipakai untuk memukul sebuah benda dengan tujuan tertentu. Bisa untuk memaku, tapi juga untuk menghancurkan. Nah, di sini Babel disebut sebagai palu godam. Ayat 20 mengatakan,
Engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Ayat-ayat selanjutnya dengan menggunakan kata engkau. Dengan engkau, aku menghancurkan bangsa-bangsa. Dengan engkau, aku menghancurkan kuda dan pengendaranya. Dengan engkau, aku menghancurkan kereta dan penunggangnya. Sampai ayat 23. Kata-kata engkau di sini menunjuk pada Babel. Ini menjelaskan bahwa sebelumnya Tuhan memakai bangsa Babel untuk menghancurkan dan menghukum bangsa-bangsa yang sombong. Bangsa-bangsa besar yang melawan atau yang menjajah Israel. Tuhan memakai bangsa Babel untuk menghajar mereka. Termasuk Tuhan juga menghukum umat Israel dengan memakai bangsa Babel. Tujuannya adalah supaya mereka berbalik kepada Allah. Itu berarti bangsa Babel mendapat kepercayaan khusus karena untuk menghukum Israel, Tuhan juga pakai bangsa Babel. Israel sangat menderita. Tapi itulah cara Tuhan mendidik umat yang Ia kasihi. Tuhan menghukum umat Israel bukan karena Tuhan membenci. Justru karena Tuhan mengasihi, Tuhan mendidik mereka. Tuhan mengasihi mereka. Mereka patut untuk mendapatkan hukuman. Tapi dalam hal ini, bangsa Babel merasa bahwa itu adalah kekuatan dan kehebatan mereka. Mereka lupa diri dan menjadi sombong. Tuhan kemudian menghukum Babel juga. Babel menerima ganjaran atas perlakuan mereka terhadap umat Israel. Sesuatu yang bertentangan. Dikatakan bertentangan sebab alat yang dipakai Tuhan tapi kemudian dihukum. Ada apa dengan bangsa Babel? Ternyata Babel adalah bangsa yang salah menggunakan kepercayaan. Bangsa yang merasa diri hebat. Karena dipakai Tuhan, mereka bertindak dengan semena-mena. Kalau kita lihat dalam Yeremia 51 ayat 11d, mengatakan, Babel bukan hanya menindas umatnya, tapi juga menghancurkan bait suci, menjarah dan merampas perlengkapan bait suci. Babel bertindak terlalu jauh, bahkan mengambil kewenangan Allah. Babel tidak menggunakan kepercayaan yang Allah berikan sesuai dengan rencananya. Padahal di ayat yang ke-7 dikatakan Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan. Piala emas menggambarkan sebuah kehormatan. Sekarang Allah berbalik. Sebab Babel tidak saja menentang umat, tapi juga menentang atau melawan Allah. Bait suci mereka hancurkan. Bait suci adalah simbol kehadiran Allah. Itulah sebabnya di ayat 24 dikatakan, Allah membalaskan kepada Babel segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Bahkan Tuhan sendiri menjadi lawan mereka. Ayat 25. Bangsa yang tadinya dipakai sebagai alat Allah, tapi kemudian dihukum oleh Allah. Tindakan dan cara Tuhan ini di luar kemampuan pikir manusia. Tapi inilah otoritas dan kedaulatan Tuhan dalam menyatakan keadilan dan kesetiaan. Sahabat GPB, Allah adil dalam penghukuman, tapi Ia juga setia pada perjanjian dengan umatnya. Kepada bangsa-bangsa dan kepada bangsa Babel, Allah mau memperlihatkan bahwa bagaimanapun juga Israel, mereka adalah bangsa yang dipilih olehnya. Ia tidak akan meninggalkan mereka. Kesalahan yang mereka lakukan patut mereka dihukum. Tapi barang siapa yang mengusik dan menyerang
umat Allah atau umat Tuhan, mereka berhadapan dan dibinasakan oleh Tuhan. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, dari bacaan kita ini, relevansi bagi perjalanan kehidupan dan iman kita, saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kalau Tuhan memilih seseorang, bukan karena orang itu lebih baik dari yang lain. Kadang-kadang Tuhan memakai orang sombong atau orang yang ambisinya terlalu tinggi. Tapi pada akhirnya ia harus menerima risiko kalau ia sendiri tidak menyadari bahwa pilihan atas dirinya untuk sebuah tujuan baik. Harusnya ia berhati-hati atas pilihan Tuhan ini. Nah, si sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, terhadap hal seperti ini, mungkin kita akan bertanya, kalau begitu kenapa Tuhan pilih orang sombong? Kenapa orang sombong dipakai Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa orang itu sombong? Sahabat IPB, benarkah Tuhan tidak tahu sikap hidup seseorang? Tentu bukan demikian. Apapun yang dibawa kolong langit ini, tidak ada yang tersembunyi. Ibrani 4 ayat 13, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Dalam kesadaran ini, kita lihat pemazmur Daud dalam doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Pengakuan pemazmur, ia katakan, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jadi, ini mau menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada satu hal pun yang tidak diketahui oleh Tuhan, termasuk kedalaman hati seseorang. Entah orang itu adalah orang yang sombong, entah orang itu adalah seorang yang punya sikap kerendahan hati, semuanya jelas di hadapan Tuhan. Dengan demikian, sahabat GPB, kalau ada orang sombong menurut kita, tapi dia dipakai oleh Tuhan, itu ada dalam kehendak bebas Tuhan dengan sebuah tujuan tertentu. Tuhan bebas mau pakai siapa saja. Tapi kebebasan Tuhan ini sekaligus sebenarnya mau mengingatkan kita supaya jangan menjadi orang sombong kalau dipakai Tuhan. Karena kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Dan Tuhan menentang orang-orang sombong. Yang kedua, ketika kita menjadi alat Tuhan, ini adalah sebuah kepercayaan. Dan kalau kita tidak menggunakan kepercayaan ini dengan baik, kita akan kehilangan kepercayaan. Kata-kata bijak mengatakan begini, kepercayaan seperti selembar kertas. Sekali saja kertas itu teremas atau kusut, tidak bisa kembali sempurna seperti sedia kala. Hal serupa seperti yang dikatakan oleh Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman. Dia mengatakan begini, saya tidak sedih kalau Anda telah membohongi saya, tapi saya justru sedih karena sejak itu saya tidak bisa percaya lagi kepada Anda. Menyedihkan, bukan? Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati. Satu kali kita kehilangan kepercayaan, sudah sangat sulit untuk dipercayai lagi. Sebab itu, belajar untuk bertanggung jawab kalau kita diberikan sebuah kepercayaan. Entah itu kita mendapatkan kepercayaan dari sesama dalam kaitan dengan pekerjaan atau dalam bentuk apa saja. Terlebih-lebih lagi sebuah kepercayaan dari Tuhan. Kita semua diutus dalam ruang-ruang kehidupan dengan sebuah kepercayaan.
pertanggungjawabkanlah kepercayaan itu dengan baik dan benar. Tuhan bisa mengubah berkat menjadi kutuk jika kita salah dalam memfungsikan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Sebab Tuhan bebas melakukan apa saja dalam kehendak-Nya. Ia punya kuasa di atas segalanya. Setiap rencananya tidak pernah gagal. Manusia boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sebab itu sahabat KPB, belajar dari pengalaman bangsa Babel yang diberikan kepercayaan, tapi yang kemudian merasa hebat, melawan, sedang menantang Tuhan, Sang Pemberi Kuasa. Akhirnya, bangsa Babel bukan saja kehilangan berkat, tapi juga dibinasakan karena gagal dalam melaksanakan rencana Allah, gagal dalam melakukan kepercayaan yang Allah berikan. Yang berikut dari bacaan ini kita melihat Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil dan setia. Siapapun yang melakukan kejahatan, ya pasti akan mengalami ganjaran. Ini keadilan Tuhan. Tapi Tuhan adalah juga Tuhan yang setia. Ia setia pada janjinya. Walaupun sebagai umat Tuhan seringkali melukai hati Tuhan dengan banyak cara hidup yang tidak berkenan. Tapi ketika ada yang mengusik umat Tuhan, mereka berhadapan dengan Tuhan. Itulah sebabnya sebagai umat yang dikasihi, sahabat KPB, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua diingatkan, jangan kita melupakan dan menyanyiakan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita diberkati, jangan kita salah menggunakan berkat, dan juga jangan lupa untuk menjadi berkat. Kalau kita menjadi orang yang dipercayai untuk satu hal, peliharalah kepercayaan yang diberikan itu dengan baik. Dan kalau kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, jangan membuat kita sombong dan tinggi hati. Kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup ini, ingatlah Tuhan sanggup menolong kita. Karena Dia berkuasa di atas segala sesuatu. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus berkati, sebelum kita akan menikmati istirahat di malam ini, saya mengajak kita untuk terus merefleksikan kasih sayang Tuhan yang telah kita terima sepanjang hari ini, bahkan sepanjang tahun-tahun kehidupan kita selama ini, sampai di minggu yang ketiga di bulan yang pertama di tahun 2023 ini. Luar biasa kita menjalani kehidupan dalam tuntunan dan kuasa-Nya. Walaupun tahun ini adalah sebuah kenyataan kehidupan yang bagi kita misteri, tapi berjalan bersama dengan Tuhan dan kita adalah milik-Nya. Kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh-Nya. Sebab itu kita harus merasa berhutang atas kasih setia Tuhan yang tidak memperhitungkan kegagalan kita dalam melakukan kehendak-Nya. Sahabat KPB yang Tuhan Yesus berkati, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini, dan dalam tuntunan kekuatan kuasa-Nya, kita bukan saja mendengar, tapi kita membuka hati, siap sedia untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan kita perbuat seturut dengan kehendak-Nya, seperti yang diingatkan kepada kita oleh firman Tuhan malam ini. Amin. Sahabat KPB, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas pengalaman kehidupan yang kami boleh jalani dan alami di sepanjang hari ini, dalam suka dan duka, dalam berbagai peristiwa kehidupan. Tapi kami tetap menikmati kehidupan yang tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan yang telah tersampaikan kepada kami di malam ini. Firman-Mu yang menegur, yang memperingatkan kami, yang mengkoreksi, tapi juga yang meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan
bahkan yang menjamin kehidupan kami selaku umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai anak-anak yang menjalani kehidupan, memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Mampukan kami untuk dapat bertanggung jawab untuk setiap tugas yang Tuhan percayakan pada kami. Sebuah kepercayaan yang kami terima. Tolong kami untuk dapat memeliharanya dengan baik. Jadikanlah kehidupan kami untuk selalu menghadirkan dan membawa sukacita bagi kehidupan sesama yang kami jumpa. Supaya dimanapun kami berada, Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, sayangilah semua kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang berduka cita Tuhan berikan kekuatan, yang menjalani kehidupan dalam kesendirian, yang seringkali merasa sedih dan sepi. Tuhan memberikan kekuatan untuk melihat bahwa hidupnya selalu ada dalam kasih sayang Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Apapun keadaan kehidupan kami, dan apa saja yang menjadi gumulan dalam hidup ini, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan menikmati istirahat malam. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tidak tahu pengalaman apa dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami di sepanjang malam istirahat. Tapi kami sangat percaya, karena Tuhan sebagai penjaga dan pengawal kami yang tidak pernah terlelap. Kuasa Tuhan sempurna untuk tetap melindungi kehidupan kami. Sampai hari besok, kami dibangunkan kembali oleh Tuhan. Hari baru telah tersedia bagi kami dengan sejumlah aktivitas. Kami dapat menghadirkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu bermakna. Inilah kami Tuhan, seluruh kehidupan ucapan syukur kami. Sebagai keluarga besar GPB, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab untuk melakukan fungsi gereja, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan Yesus berkati. Ampuni dosa dan salah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Tuhan, sobat dan sahabat sejati bagi kehidupan semua kami. Kepadamu kami letakkan hidup kami, istirahat malam kami, dan doa syukur kami di saat ini. Amin. Sahabat GPB, selamat menikmati istirahat malam. Selalu sehat dalam penyertaan Tuhan. Sampai hari besok bangun pagi dengan kekuatan baru, beraktivitas pun dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat Teruna. Nah, sebentar lagi kita tahu kan, Pangkat Persekutuan Teruna GPIB akan memasuki usia yang ke-40 tahun. Nah, dalam rangka HUT Pangkat PT akan ada acara besar lingkup sinodal nih. Nah, disampingkan ada kakak Ketua Dewan Persekutuan Teruna GPIB, Kak Valentino Sopacua, atau biasa dipanggil Kak Tino. Halo Kak Tino. Halo Kak Pinka. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa. Luar biasa. Nah, Kakak tahun depan nih, bulan Januari, Pangkat PT kita akan ulang tahun ke-40. Betul. Kira-kira akan ada acara apa nih Kak? Katanya ada acara lingkup sinodal nih yang akan dilaksanakan. Betul Kak Pinka. Ya, berhubung memang bertepatan dengan usia yang genap 40 tahun, maka dari itu PLKT PT tahun ini mendapat keistimewaan untuk melaksanakan acara lingkup sinodal. Setelah sekian lama kita melaksanakan ibadah HUT ini secara daring, kali ini kesempatan kita juga untuk melaksanakan kegiatan HUT dan juga Bible Talk Pemerintah Nasional secara daring. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak Kak? Ini Bible Talk ini temanya, terus nanti pelaksanaannya di mana, kapan Kak gitu? Baik, Bible Talk ini ya sesuai dengan namanya, tentunya akan ada kegiatan PA yang paling mendasar di sana. Ada beberapa sesi-sesi refleksi di hari-hari pertama dan kedua. Ada juga God Talent di situ, dan juga ada beberapa materi yang akan dibukakan oleh narabina di lingkup GPIB. Dilaksanakan di bulan Februari, tanggal 17 sampai 19. Kebetulan, puji Tuhan, Bupal Bali NTB bersedia untuk menjadi penyelenggara. Oleh karena itu, Bible Talk ini akan diselenggarakan di
Seminyak Bali, tepatnya di Puri Sharon. Sekali lagi dari tanggal 17 sampai 19 Februari. Begitu Pak Tingkat. Wah, menarik banget ya. Itu nggak sabar, dekat lagi ya Kak ya, udah tinggal menjelang pelaksanaannya. Kira-kira apa sih yang menjadi tema inti pelaksanaan Bible Talk ini Kak? Ya, jadi tema inti sesuai dengan spirit beberapa program kita sebelumnya, yaitu You Are Not Alone. Kalau di antara adik-adik atau kakak lain masih ingat kita ada webinar You Are Not Alone, ini sebenarnya adalah kesinambungan atau benang merah dari acara tersebut. Namun kali ini kemasannya berbeda. Sesuai dengan namanya Bible Talk, kita akan memotivasi para pelayan, adik-adik teruna, bahkan dalam kesempatan ini orang tua untuk menggalakkan kegiatan pengenalan Alkitab bukan hanya di gereja, tetapi juga di rumah-rumah, sehingga ada kelompok-kelompok PA yang dibentuk setelah acara ini selesai. Wah, pasti menarik banget ya Kak. 3 hari itu akan bermakna banget. Untuk orang tua juga ikut serta, yang pasti teruna dan kakak lain semua bisa ikut ya acara ini. Oke Kak, mungkin menjelang HUT kita ada pesan-pesan Kak? Ini khususnya buat teruna dan kakak lain menjelang HUT ke-40 PLKPP. Iya, bagi adik-adik teruna dan pelayan teruna dimanapun berada, tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan. Cintailah firman Tuhan, karena itu adalah bekal yang paling mendasar. Di tengah-tengah arus informasi yang tak terbendung ini, mari kita kembali ke Alkitab sebagai satu-satunya dasar atau satu-satunya referensi sumber kebenaran itu sendiri. Karena terlalu banyak referensi di luar sana, maka dari itu let's back to the Bible. Wah, udah jadi closing statement ya Kak Tino ya. Terima kasih banyak Kak Tino. Sama-sama Kak Tika. Ayo adik-adik teruna kakak lain bahkan juga orang tua di jemaat masing-masing, kita ikut partisipasi nih dalam kegiatan Bible Talk Intergenerasional di Bali bulan Februari 2023. Pendaftaran sudah dibuka, bisa daftar dari sekarang. Ditunggu ya. Semuanya tetap bersemangat tanpa ragu-ragu. Semua teruna GPIB. Terima kasih. Terima kasih semuanya.